Buat teman-teman yang main media sosial, terutama TikTok, kemungkinan besar akhir-akhir ini FYP kamu dipenuhi sama yang namanya Farel Aditya dengan berbagai macam berita yang muncul di FYP kamu tentang dia dan juga Dr. Richard. Jadi siapa sih Farel Aditya ini? Jadi singkatnya, Farel Aditya adalah anak yang dibantu sama Dr. Richard di biaya sekolahnya, kemudian dibantu untuk melunasi hutang-hutang neneknya, dan berbagai macam fasilitas yang menyertai. Nah, yang bikin rame adalah ketika Farel sudah dibantu seperti itu, dengan biaya yang sudah Dr. Richard keluarkan semuanya untuk sekolah dan semacamnya, Farel tiba-tiba memutuskan untuk berhenti sekolah dengan alasan tidak kuat sekolah di tempat yang Dr. Richard pilihkan. Namun sebenarnya bukan itu yang bikin rame teman-teman. Yang bikin rame adalah ketika Farel memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya dan berhenti sekolah tadi, dia lanjut lagi bikin konten yang isinya playing victim, yang isinya bilang bahwa Dr. Richard meminta ganti rugi atau meminta bantuan yang telah diberikan kepada Farel ini dikembalikan semuanya. Terus Farel bilang uang segitu dapat dari mana dengan gimmick sedih yang dia berikan. Nah, ternyata inilah yang menimbulkan berbagai macam hujatan dari netizen yang kesel banget sama Farel udah dibantu kok malah endingnya kayak menjelek-jelekan atau mengarah kepada jelek-jelekin Dr. Richard yang sudah berniat untuk membantu dia. Bukan hanya berniat, malahan sudah take action, sudah benar-benar bertindak membantu Farel dalam mengatasi kesulitan ekonominya, membiayai sekolahnya, dan berniat membantu Farel untuk mewujudkan cita-citanya yang katanya dia pengen jadi dokter itu. Itu yang bikin rame dan menimbulkan hujatan kepada dirinya, yang kemungkinan di awal Farel harapannya ini mendapatkan simpati atau kasihan dari netizen, yang dia dapatkan adalah hujatan begitu luar biasa. Dan ternyata bukan hanya dari situ, beberapa konten yang Farel bikin sebelumnya itu juga sama, isinya tentang kesedihan yang dia ceritakan kepada para penonton TikTok ataupun followers dia atau orang yang nonton TikTok dia, nonton konten dia. Kemudian menceritakan betapa menderitanya dia dengan kondisi yang dia hadapi pada saat itu, di mana dia ditinggal sama kedua orang tuanya, hanya tinggal bersama dengan neneknya, dengan kondisi rumah yang bocor. Kemudian dia juga ada di situ, mungkin videonya udah hilang ya teman-teman, bilang bahwa dia rela kerja banyak hal untuk dapat uang menghidupi dirinya dan juga neneknya itu. Jadi intinya cerita-cerita sedih yang akhirnya menimbulkan simpati dari netizen dan akhirnya memberikan Farel banyak sekali perhatian yang dia harapkan. Dan ada juga beberapa konten di mana dia nangis, kemudian dia rekam, dia bilang dia kena mental dan semacamnya. Intinya konten-konten seperti ini. Atau bahasa lebih kasarnya adalah konten yang menjual kesedihan. Dari sini jadi pengen membahas ada salah satu gangguan kepribadian yang ciri-cirinya hampir mirip dengan apa yang Farel tampakkan. Hampir mirip ya teman-teman, karena untuk menentukan atau mendiagnosa seseorang mengalami gangguan kepribadian ini dan itu perlu tindakan lebih lanjut lagi. Ini untuk pembelajaran kita aja gitu ya teman-teman. Nah, jadi ada gangguan kepribadian namanya Histrionic Personality Disorder atau kita singkat aja jadi HPD biar gampang. Jadi apa sih HPD itu? Jadi HPD adalah gangguan kepribadian yang ditandai dengan emosi yang intens dan tidak stabil dari penyintasnya. Dan histrionik sendiri dari H itu artinya adalah dramatis teman-teman. Bagi orang dengan gangguan kepribadian histrionik, harga diri mereka itu bergantung pada persetujuan orang lain dan tidak berasal dari perasaan harga diri yang sebenarnya. Di ciri-ciri lain, orang yang mengalami HPD adalah mereka itu memiliki keinginan yang besar untuk diperhatikan dan sering berperilaku dramatis. Jadi seperti contoh, padahal kesedihannya itu sebenarnya biasa aja, tapi dibikin begitu dramatis untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Apalagi sekarang didukung dengan sosial media di mana semua orang itu bisa akses teman-teman ya. Jadi ketika ada konten yang sedih, orang-orang pada kasihan, banyak attention yang didapatkan bagi pembuat konten itu, akhirnya semakin termotivasi untuk bikin konten yang lebih sedih lagi. Jadi apa-apa diceritain, ketika nangis direkam, dan semacamnya. Karena ketika dia melakukan itu, dia mendapatkan perhatian besar yang diharapkan itu tadi. Yang tidak dia dapatkan ketika dia tidak sedih. Yang tidak dia dapatkan ketika dia tidak melebih-lebihkan kondisi yang dialami.
Jadi sebenarnya ada faktor pendukung juga dari para penontonnya. Jadi semakin banyak attention yang dikasih kepada orang yang mengalami HPD ini, maka dia akan semakin dramatis lagi teman-teman. Dan bahkan ada yang seperti ini, ketika dia tidak mengalami, dia bikin konten-konten yang sedih-sedih banget tentang kehidupannya, padahal aslinya kehidupannya tidak seburuk itu. Karena apa? Karena tadi ketika dia membuat konten yang sedih itu, dia dapat perhatian. Ibaratnya dia punya panggung, penontonnya makin banyak kalau ceritanya makin sedih. Maka dari itu cerita yang dia bikin, dia tontonkan itu dibikin semakin sedih biar penontonnya makin banyak. Hampir mirip dengan orang yang kita bicarakan di video kali ini. Kriteria yang lain selain tadi ya, butuh perhatian, pengen jadi pusat perhatian. Yang kedua, menggunakan penampilan untuk menarik perhatian orang lain. Jadi penampilan baginya itu sangat penting sekali. Kemudian yang ketiga, perubahan emosi yang begitu drastis teman-teman. Yang keempat, memiliki reaksi emosi yang berlebihan. Lalu apa sih sebabnya? Kenapa orang bisa mengalami ini? Yang pertama, penyebabnya genetik. Bisa saja entah kerabatnya ataupun orang tuanya itu memiliki masalah yang sama seperti itu. Kemudian yang kedua, pernah terjadi trauma di masa anak-anak. Entah karena kekerasan yang dia dapatkan, pelecehan, ataupun pernah merasakan kehilangan yang begitu besar dalam kehidupannya, yang menyebabkan dia trauma, sehingga efeknya dibawa terus karena traumanya belum teratasi. Kemudian ketiga, pola pengasuhan. Pola pengasuhan yang seperti apa? Yang pertama, terlalu dimanjakan. Terlalu dimanjakan, tidak ada batasan, jadi apapun dikasih. Anak kalau misalkan nggak dikasih dia menangis, orang tuanya kemudian menurutinya, sehingga itu bisa menjadi salah satu faktor atau penyebab orang bisa mengalami HPD ini. Yang kedua, mereka meniru dari orang tuanya. Orang tuanya memiliki reaksi yang berlebihan terhadap sesuatu yang dialami, sehingga anaknya mencontoh. Kemudian yang ketiga, kedekatan emosional atau hubungan anak dan orang tua yang tidak bagus. Entah jauh ataupun tadi ya teman-teman terlalu dimanjakan, karena segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Sehingga dari sini kita bisa mengevaluasi diri kita, bisa belajar. Tujuannya adalah untuk mengetahui, oh ternyata sebab seperti ini itu bisa mengakibatkan hal yang sangat besar dan mengganggu kehidupan seseorang. Salah satunya orang yang mengalami HPD ini pasti hidupnya tidak bahagia teman-teman. Karena kehidupan mereka tergantung pada perhatian orang lain dan persetujuan orang lain. Contoh, kita tanya ke diri kita sendiri aja. Kalau kita segala sesuatunya menuruti pendapat orang lain, kalau orang lain gak suka, aku gak bakal pakai itu. Kalau orang lain suka, aku bakal pakai itu. Sementara orang lain itu gak cuma satu teman-teman, banyak. Yang sana setuju, yang sana gak setuju. Kamu mau ikut yang mana? Gak akan pernah ada habisnya, pasti capek banget. Dan buat teman-teman, jika kamu temukan ciri-ciri yang sama seperti ini di sekitar kamu boleh memberikan bantuan kepadanya dengan cara disarankan untuk ke psikolog dan semacamnya. Karena bagi orang yang mengalami HPD ini, mereka nggak sadar biasanya. Orang yang mengalami gangguan kepribadian biasanya nggak sadar. Sadarnya itu bukan gangguan kepribadiannya, tapi ketika itu timbul kecemasan, ketika sudah sampai depresi dan semacamnya, itu mereka baru cari tahu biasanya. Dan kasihan kalau sampai ke taraf itu. Lalu apakah bisa diatasi? Tentu bisa. Dibawa ke psikolog, kemudian akan diatasi dengan cara berbagai macam prosedur, misalkan dengan psikoterapi, misalkan dengan CBT, misalkan dengan terapi kelompok, sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kondisi bagi para penderitanya. Jadi setiap orang pasti punya masalah hidup, setiap orang pasti punya ujian hidup. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengatasinya. Gak ada orang yang sempurna soalnya. Namun di sini masalahnya gak semua orang sadar atas masalah yang dialami, dan gak semua orang mau untuk mencari solusi dari segala problem kehidupan yang dimiliki. Jadi itu teman-teman, semoga video ini bisa memberikan edukasi dan pembelajaran untuk kita semua agar kehidupan kita jadi lebih baik lagi selanjutnya, dan kita belajar dari segala hal yang terjadi di kehidupan kita. Dan semoga pembelajaran yang semoga kisah yang Farel alami ini juga bisa jadi pembelajaran hidup buat kita, bahwa kita perlu berpikir resiko atau konsekuensi dari setiap keputusan yang kita ambil dan bertanggung jawab atas keputusan kita itu. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya dengan pembahasan-pembahasan yang lain dan pembelajaran hidup yang lain. Bersama aku Devi Waswita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.